Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Desain Pembelajaran PAI berbasis ilmu teknologi di madrasah, yang mana dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Azrul MPD. Hai kawan-kawan, perkenalkan kami dari kelompok 10. Kami akan memperkenalkan diri pada slide selanjutnya. Baiklah kawan-kawan, di sini perkenalkan kami dari kelompok 10. Yang tentunya kami di sini beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu saya, yaitu Alifin Nada Putri dengan panggilan Nada. NIM saya ujungnya itu 0070. Dan teman di sebelah saya, sebelah kanan layar saya itu namanya Listi dengan NIM 0071. Dan sebelah kiri saya namanya adalah Laila dengan NIM 0065. Dan yang paling ujung kiri itu adalah bernama Hafiz dengan NIM 01636. Untuk materi selanjutnya apa itu? Mari kita simak slide selanjutnya. Nah, baiklah kawan-kawan, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu materi perencanaan evaluasi pembelajaran, yang mana kita akan mengetahui beberapa apa saja itu evaluasi pembelajaran. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan apa saja pencapaian yang akan kita peroleh dari mempelajari perencanaan evaluasi pembelajaran. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang apa saja pencapaian dari perencanaan evaluasi pembelajaran. Itu ada 3 poin. Yang pertama itu untuk mengetahui evaluasi formatif dan sumatif dalam pembelajaran offline dan online. Kemudian, untuk mengetahui teknik pelaksanaan evaluasi dan untuk mengetahui instrumen apa saja yang dilakukan dalam penelitian dalam melakukan evaluasi. Nah, itulah 3 poin yang akan kita capai dalam pelajaran perencanaan evaluasi pembelajaran pada kali ini. Baiklah kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini, evaluasi formatif dan sumatif dalam pembelajaran offline dan online itu sebelum kita mengetahui apa saja evaluasi formatif dan sumatif dalam pembelajaran offline dan online, kita harus mengetahui apa itu evaluasi formatif dan apa itu evaluasi sumatif. Nah, evaluasi formatif itu adalah pengumpulan informasi dengan tujuan memperbaiki pembelajaran yang telah diberikan. Dan apa itu evaluasi sumatif? Evaluasi sumatif adalah suatu metode mengambil keputusan di akhir pembelajaran yang mana memfokuskan pada hasil belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah perbedaan penilaian sumatif dan penilaian formatif. Penilaian formatif dilakukan saat pembelajaran materi tertentu sedang berlangsung, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran. Evaluasi formatif bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap suatu materi yang sedang dipelajari, sedangkan evaluasi sumatif bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Hasil dari pembelajaran pada evaluasi formatif digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sedang dipelajari, sedangkan hasil dari pembelajaran evaluasi sumatif merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Dan hasil dari evaluasi formatif tidak dicantumkan atau tidak dipakai dalam rapor, sedangkan hasil dari evaluasi sumatif dicantumkan dalam penilaian rapor, naik kelas atau tidaknya, atau lulus atau tidak lulusnya peserta didik tersebut. Selanjutnya adalah alat penilaian formatif dan sumatif pada pembelajaran online. Dalam pembelajaran online terdapat sejumlah alat penilaian seperti adanya diskusi online, sistem pembalik secara elektronik, refleksi, dan pengisian dalam bentuk modul online. Hal tersebut dapat
dapat dimodifikasi menjadi penilaian formatif dan sumatif untuk mendokumentasikan pembelajaran siswa dengan menciptakan penilaian yang bermakna secara formatif dan sumatif menggunakan alat pendidikan online. Adapun alat-alat yang digunakan, yang pertama adalah rubrik, papan diskusi, dan studi kasus. Rubrik papan diskusi atau studi kasus rubrik penilaian mudah untuk dikerjakan oleh peserta didik, walaupun mendapat hasil penilaian beragam. Dengan adanya umpan balik, siswa dapat mencapai tujuan pelajarannya, serta penilaian formatif pada rubrik dapat berdampak positif pada kemampuan siswa untuk menilai kemajuan belajarnya dan berpikir kritis. Penilaian sumatif, penggunaan studi kasus dapat digunakan untuk menilai dan menggambarkan pembelajaran sehingga peserta didik dapat berfokus pada bagaimana memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang dapat mengasah aspek pengetahuan yang ada pada peserta didik. Selanjutnya adalah penjurnalan. Jurnal refleksi dapat membuat peserta didik mengartikulasikan pengetahuan dari bacaan, diskusi kolaborasi, dan pengalaman pribadi. Dan itu merupakan salah satu metode penilaian formatif dan penilaian sumatif. Refleksi ini dapat berisikan tidak hanya teks, tetapi situs web dan blog, informasi yang dijelajahi, penyertaan video interaktif, dan sumber media lainnya. Jurnal reflektif dapat dikirimkan pendidik atau diposting pada web dengan fitur komentar dan review, sehingga antar teman dapat pula melakukan evaluasi terhadap temannya lainnya. Selanjutnya adalah Netfolio. Netfolio berasal dari konsep e-portfolio yang merupakan sekumpulan e-portfolio yang diproduksi oleh siswa yang berbeda, di mana siswa berkesempatan untuk memahami tujuan pembelajaran serta dapat merevisi portofolio melalui partisipasi penilaian dan umpan balik ke portofolio siswa lainnya. Netfolio memberikan kesempatan siswa untuk perbaikan terus-menerus melalui refleksi pada pekerjaan orang lain dan umpan balik pada pekerjaannya, sehingga dengan tujuan menggambarkan kemampuan siswa yang dikembangkan selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kuis pilihan ganda, tes, dan ujian. Penilaian formatif online menggunakan kuis merupakan strategi pengajaran penting yang melibatkan siswa dalam pengalaman proses pembelajaran secara interaktif. Dengan menggunakan tes kuis dengan umpan balik yang tepat pada pembelajaran online dapat mengarahkan pada meningkatnya nilai pada penilaian kuis pilihan ganda dalam penilaian sumatif yang akan mengarah pada peningkatan nilai tahunan. Baik, sekian dari saya. Dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Saya Listiana Rinaldi Putri, NIM 214010071 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai terdapat 3 pendekatan dalam penilaian. Yang pertama yaitu assessment of learning yang bisa disebut juga dengan penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif ini dilakukan oleh guru agar mengetahui sampai mana capaian hasil pembelajaran yang dikuasai oleh siswa. Pada umumnya, penilaian sumatif ini dilakukan pada akhir pembelajaran. Contohnya seperti ulangan harian, mid semester, ataupun ujian akhir semester. Pendekatan yang kedua yaitu assessment for learning yang bisa disebut juga dengan penilaian formatif. Penilaian formatif ini pelaksanaannya dilakukan pada saat proses pembelajaran. Nah, penilaian ini guru memberikan
feedback kepada peserta didik dengan cara memberikan penugasan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, contoh penerapannya dalam pembelajaran PAI yaitu materi hukum tajwid. Guru memberikan atau memerintahkan kepada siswanya untuk menuliskan kembali Quran Surah An-Nas. Nah, nantinya guru tersebut meminta kepada siswa untuk setiap ayat yang dituliskan itu ditentukan hukum tajwidnya. Itulah contoh dari penilaian formatif. Pendekatan yang terakhir yaitu assessment as learning. Pendekatan ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan yang tadi telah dijelaskan seperti pendekatan assessment for learning atau penilaian formatif, yang dimana proses penilaian pada assessment as learning ini dilakukan pada saat berjalannya proses pembelajaran. Akan tetapi adapun perbedaannya dengan jenis penilaian sebelumnya itu, penilaian ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam menilai proses atau progres mereka sendiri, di mana peserta didik itu dilibatkan untuk merumuskan kriteria dan bobot nilai dari berbagai hal pembelajaran, sehingga harapannya mereka dapat sadar dan mampu meningkatkan semangat belajar dan menyelesaikan tugas dengan lebih giat lagi. Saya Laila Rahminensi dengan NIM 2014 010065 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Baik, materi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang teknik pelaksanaan evaluasi. Untuk teknik pelaksanaan evaluasi itu ada dua macam, ada teknik tes dan juga teknik non-tes. Yang pertama itu adalah teknik tes. Untuk teknik tes meliputi tes lisan. Yang kedua adalah tes tertulis. Yang ketiga adalah tes perbuatan. Sedangkan yang kedua adalah teknik non-tes. Teknik non-tes itu meliputi observasi, wawancara, skala sikap, dan juga angket. Selanjutnya, instrumen penilaian. Instrumen penilaian itu terbagi menjadi dua, instrumen penilaian dalam bentuk tes atau objektif dan dalam bentuk non-tes atau non-objektif. Dalam penyusunan instrumen evaluasi diperhatikan pada tiga ranah. Yang pertama, ranah kognitif. Butiran tes bentuk uraian terbuka terdiri dari soal, rubrik, dan pedoman penskoran. Yang kedua, afektif. Instrumen penilaiannya berupa angket, daftar penilaian, dan skala penilaian. Yang ketiga adalah psikomotorik. Penilaian yang memfokuskan aspek keterampilan yang berkaitan dengan didemonstrasikan, dipraktekkan, dikerjakan oleh peserta didik. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.